Halo sahabat V, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Felis Convi, channel tentang jalan-jalan, kulineran, dan staycation bareng V, Mami, dan Dedi. Sahabat V, karena video ini kita posting mendekati Hari Raya Idul Fitri, maka V, Mami, dan Dedi mau ngucapin Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk sahabat semua yang merayakannya. Semoga V bisa terus memberikan tayangan-tayangan asik. Memberikan konten-konten yang informatif dan edukatif lainnya. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita ngepuncak lagi. Memang puncak gak pernah ada habisnya ya sahabat V. Pasti ada aja gebrakan barunya yang bikin kita pengen balik lagi ke puncak. Jadi jangan heran kenapa sih puncak macet terus. Walaupun ini kita pergi lagi bulan Ramadan loh padahal ya. Tapi tetap aja macet gitu. Masih ada di beberapa titik yang macet gitu, agak padat lah dikit seperti itu. Karena memang banyak banget yang bisa kita explore di puncak. Salah satunya tempat ini nih yang baru banget dibuka, yaitu Enchanting Valley Bogor. Nah, kita udah masuk nih ke tempatnya. Jadi sahabat V, Enchanting Valley Bogor ini dulunya adalah Taman Matahari. Buat anak kecil aja tapi juga untuk orang dewasanya. Nanti kita bahas di dalam ya. Nah, pas kita masuk ini modelnya sangat futuristik ya sahabat, sangat keren banget dibuat. Pohon-pohonan itu tetap ada, jadi menjulang ke atas seperti ini. Nah, ini lobinya, area kalian untuk beli tiket. Untuk pembelian tiket sendiri, kalian bisa beli on the spot di tempatnya langsung ataupun melalui tiket.com. Oke.
jadi kita mau nukerin tiketnya karena kita udah beli di tiket.com. Jadi kita mau nukerin tiketnya dengan gelang gitu ya sahabat. Jadi kalian kalau mau beli on the spot juga bisa. Harga tiketnya itu di harga 160.000 untuk dewasa dan 110.000 untuk anak-anak. Ini kalau holiday ataupun weekend ya, itu di reguler. Dan untuk premiumnya sendiri kalian bisa beli tiket di harga 225.000 dan 155.000 untuk anak-anaknya. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya untuk yang premium tiket itu Animal Edu Show yang kalau di weekend itu ada 2 kali penayangan di jam 9:30 dan di jam 9:30. Setelah itu ada main angklung, itu ada di jam 9, di jam 2:30 sama di jam 4 untuk weekendnya atau holidaynya ya, untuk waktu holiday. Dan yang paling ditunggu-tunggu di Enchanting Valley Bogor ini adalah Lila Show. Lila Show ini wah pokoknya sahabat nanti lihat sendiri deh ya, dan harus banget datang untuk nonton pertunjukan Lila Show ini karena luar biasa banget nih sahabat. Nah itu ada di jam 11 sama jam 3:30. Nah untuk update show schedule-nya itu kalian bisa langsung lihat di Instagramnya Enchanting Valley Bogor gitu. Nah seperti ini kira-kira petanya. Jadi luas dan memang seperti Taman Safari pada umumnya. Itu sangat alam sekali, jadi untuk aliran sungai, terus pohon-pohon yang sudah ada itu memang tetap dilestarikan sahabat, keren banget ya. Nah tadi kita dapat barcode untuk masuk, jadi kita langsung masuk aja. Oke, pas kita masuk ini suasananya luar biasa dan enaknya nih lagi bulan Ramadan gini, jadi cukup sepi ya. Tapi ternyata pas kita udah di tempat show-show kelihatan ramenya. Banyak juga ternyata orang yang berlibur di bulan Ramadan ini gitu. Oke, kita langsung disambut dengan air mancur seperti ini. Keren banget ya sahabat. Memang tempatnya itu sangat indah, dibikin semodern mungkin tapi senatural juga gitu. Jadi tidak hanya modern tapi juga natural. Karena pohon-pohon ini tetap dijaga dan dirawat dengan sangat baik sahabat. Seru banget sih. Oke, sahabat bisa ngelihat di sana itu ada tempat souvenir-souvenir gitu. Ya karena ini yang buat atau memang di bawahnya naungan Taman Safari, jadi souvenir Taman Safari ya sahabat. Terus ada tempat makan-makan juga. Nah, jadi kalian kesini emang nggak boleh bawa makanan ya. Jadi kalian bisa di sini beli beberapa snack atau makanan-makanan beratnya nanti kita ada di food courtnya yang di atas gitu. Kenapa Mami bilangnya di atas? Karena memang ini jalannya nanjak-nanjak terus loh sahabat. Jadi agak effort tenaganya maksudnya. Cuman kalian di sini sangat stroller friendly. Dan untuk teman-teman disable yang menggunakan kursi roda ini tempatnya benar-benar dibuat sedemikian rupa. Tramnya itu ada semuanya. Jadi tidak hanya tangga. Jadi ini jalur tangga. Yang sebelah sana tuh ada jalur tramnya. Jadi buat kalian para ibu-ibu yang masih bawa anak kecil yang harus pakai stroller, terus buat teman-teman yang pakai kursi roda, ini nggak usah sedih di sini. Jalurnya semuanya sangat ramah buat kita ya yang pakai stroller ataupun teman-teman yang pakai kursi roda gitu. Oh ya, jadi karena ini memang masih baru banget nih sahabat, baru opening tuh sekitar
di tahun ini juga ya, kalau nggak salah di tahun 2025 ini. Jadi masih ada beberapa yang masih dibangun gitu. Jadi luar biasa sekali. Oke, pas kita datang ini akan mulai show angklung. Jadi kita main angklung bareng sama orang-orang yang baru kita temuin di saat itu. Keren banget sahabat, keren banget. Jadi sahabat di sini punya experience baru bermain angklung. Kebetulan kalau Mami sendiri dulu waktu SMP SMA itu di sekolah itu ada ekskul angklung sahabat. Jadi pernah tuh, tapi udah berapa belas tahun yang lalu. Sekarang baru main lagi dan ternyata kita bisa seharmonisasi itu loh sahabat. Sudah hadir dan berkumpul di panggung ini. Nama saya Pascal, saya yang akan memandu Anda untuk memainkan sebuah alat musik tradisional asli dari Indonesia. Saya juga tidak sendiri nih, saya ditemani oleh kakak-kakak pemusik yang akan membantu mengiringi kita. Boleh kita lambaikan tangan dulu untuk kakak Waki dan kakak Adi. Halo kakak Waki, halo kakak Adi. Boleh minta tepuk tangannya dulu semuanya biar lebih semangat. Oke. Nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 1. Sekali lagi, lebih cepat ya, fokus jangan kedatangan masing-masing, siap. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Oke, siap nomor 2, ya. 3, nomor 2, siap. Nomor 5, for I can help. 7, 1, falling in love, falling. Nomor 2, nomor 1. Oke, cukup. Ini salah satu video yang kita ambil, sahabat bisa dengar sendiri harmonisasi yang kita yang kita ciptakan di sini bareng sama orang-orang yang baru juga megang angklung mungkin. Oke, dan kita main 3 atau 4 lagu gitu ya sahabat, dan itu seru banget sih. Itu seru banget dan sahabat kayaknya perlu banget kalau misalnya kesini harus ikut di angklung show-nya nanti. Oke, kita lanjut lagi ke tempat berikutnya. Jadi tempatnya nih memang enak banget ya sahabat kita untuk dorong-dorong. Cuman karena waktu itu kita datang pas lagi puasa ya jadi agak ngos-ngosan. Karena kita belinya reguler. Jadi kalaupun yang reguler emang gak boleh naik bagikar. Mami boleh, tapi kalian beli lagi nih, kalau nggak salah 35.000 untuk bagikarnya satu orang gitu. Jadi kalau misalnya bukan yang bukan yang premium, kalian boleh dan beli on the spot untuk bagikarnya. Misalnya kayaknya udah lelah banget nih gitu. Tapi kalau misalnya untung nggak sih sebenarnya pakai beli yang premium, ya untung aja sih sahabat, karena ada beberapa hal yang bisa kalian dapatkan gitu. Oke, kita di Lila Magical World. Nah, di sini adalah tempatnya kita bisa berfoto langsung dengan hewan-hewan nih.
Buat kalian yang suka naik kuda, di sini buat anak-anak juga bisa kalian untuk Nah, ini ada pertunjukan animal show. Jadi kita dapat pertunjukan animal show yang jam kedua, yaitu di jam setengah dua. Jam 1:30 ya waktu itu kalau nggak salah. Oke, seru banget sih sahabat di sini. Jadi kalian bisa mendapatkan 3 show tadi dan bisa menjelajahi tempat ini karena spot-spot untuk kalian foto-fotonya juga banyak dan untuk mengenal hewan juga ada dan unik ya, suatu hal baru sih menurut Mami untuk bisa ada di sini gitu. Ekor yang sangat panjang. Itulah yang membuat burung dianggap sebagai satwa yang bersifat arboreal, yang artinya lebih banyak menghabiskan waktunya di atas pohon. Itulah masuk ke dalam satwa pemakan buah-buahan
under 1 menit gitu. Jadi kita memang gak nge-record banyak. Nah buat sahabat yang penasaran banget sebagus apa sih Lila Show ini, harus wajib banget datang ke Enchanting Valley Bogor ini. Karena worth it banget sahabat. Dan show-nya itu sangat menarik. Dengan permainan lampu, terus ada asap-asapannya dan lain sebagainya. Terus acting dari para pemainnya. Nah itu no record video. Terus kita juga pemainnya itu berinteraksi dengan hewan-hewan gitu loh sahabat. Nih Vime sedang fokus untuk melihat. Oke, ini beberapa foto-foto yang kita ambil. Nah itu ada lilanya. Nah untuk ceritanya sendiri itu unik dan seru banget. Ini akhir dari pertunjukannya. Dan itu terkesan banget sih sahabat, berkesan banget buat kita. Buat V juga, walaupun agak nengek dikit karena dia lagi lapar nih. Pas banget di jam makan siang nih sahabat show-nya. Jadi V lagi lapar tapi dia masih mau nontonin show ini dari awal sampai akhir. Dan excited ya, lumayan excited ya gitu. Ya tempatnya ini seru banget dan memang sangat terhibur deh pokoknya. Oke, nah sahabat, oh ya tadi di deket Angklung Show itu ada Amarta Resto. Nah nanti pada saat bulan puasa ini sebenarnya mereka juga ada iftarnya juga gitu. Tapi kita nggak iftar di sini, nanti kita iftarnya di
Taman Safari. Nah, untuk review Taman Safarinya tungguin minggu depan ya, sahabat. Oke, di ujung sana kayaknya masih banyak tempat-tempat spot-spot yang memang masih dibangun. Dan nanti ini adalah salah satu tempat wisata yang bisa kalian kunjungi di saat kalian libur lebaran. Jadi kalau misalnya kalian libur lebaran nggak pulang kampung di Jakarta aja atau di Jabodetabek, boleh banget nih. Ini adalah rekomendasi tempat wisata buat kalian jalan-jalan pas libur lebaran nanti. Macet pasti gak sih? Ya pasti, cuman Mami saranin kalian kalau misalnya mau ke puncak ini, selain nanti mungkin ada ganjil genap, buka tutup dan lain sebagainya, kalian bisa nanti datang ke sini itu pagi-pagi, sahabat. Pagi-pagi belum buka dong, Mam. Iya, memang belum buka. Jadi kalian mungkin bisa bawa makanan atau mungkin kalian mau santuy-santuy dulu di mana gitu. Oke lah, nggak apa-apa gitu kan ya. Jadi kalian bisa datang ke sini pagi-pagi, terus ini bisa kalian kunjungi seharian penuh juga nggak apa-apa nih, sahabat, karena tempatnya enak banget gitu. Apalagi kalau misalnya lagi cuacanya lagi cerah kayak gini ya, nggak lagi hujan, karena tempatnya semuanya outdoor. Jadi mudah-mudahan pas sahabat datang sini nanti pas lagi cerah juga gitu. Oke sahabat, segitu dulu reviewnya. Semoga bisa jadi salah satu rekomendasi tempat wisata sahabat nanti ketika libur lebaran. Selamat berlebaran semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita semakin semangat untuk bikin video-video informatif dan edukatif lainnya. Terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.